Arsenal kembali merasakan pahitnya kegagalan di Liga Champions setelah kalah tipis dari Porto. Meskipun bagus di Liga Domestik, namun apakah mereka cukup kuat untuk bersaing di Eropa? Kekalahan Arsenal dari Porto membuat sorotan atas sejarah buruk mereka di Liga Champions. Tim muda Arsenal diuji di panggung Eropa menimbulkan pertanyaan besar tentang masa depan mereka di sana. Fakta dan angka penting pasca kekalahan Arsenal dan Porto menjadi sorotan, menunjukkan tantangan besar yang dihadapi Arsenal di kompetisi ini. Apakah Arsenal bisa bangkit dan membuktikan kemampuannya di leg kedua? Yuk simak rangkuman ulasannya sebagai berikut. Arsenal mendapat pukulan telak saat memulai fase knockout Liga Champions dengan kekalahan 0-1 dari Porto. Pertandingan yang berlangsung di Estadio do Dragão menyaksikan kegagalan The Gunners dalam menembus pertahanan lawan dan akhirnya harus menyerah dengan skor tipis. Kekalahan ini menjadi sorotan utama bagi para penggemar Arsenal yang terus diingatkan akan sejarah buruk tim mereka di babak gugur kompetisi elit Eropa ini. Meski sebelumnya Arsenal menunjukkan performa gemilang di kompetisi domestik dengan meraih 5 kemenangan beruntun, termasuk 2 kemenangan besar dengan total 11 gol, namun di panggung Liga Champions keadaannya berbeda. Reaksi dari netizen pun turut menghiasi media sosial dengan candaan bahwa Arsenal seolah merasa menjadi Real Madrid di Liga Champions. Tetapi kenyataannya jauh dari itu. Tim asuhan Mikel Arteta tidak mampu menciptakan satupun peluang yang berbahaya ke gawang Porto sepanjang 90 menit pertandingan di Portugal. Gol tunggal dari Galeno di menit-menit akhir menjadi penentu kemenangan bagi pasukan Sergio Conceição, menambah derita bagi Arsenal di kancah Eropa. Hasil ini menyoroti kelemahan yang masih harus diperbaiki oleh Arsenal jika ingin bersaing di tingkat yang lebih tinggi dalam kompetisi ini. Kekalahan ini menjadi momentum penting bagi Arsenal untuk introspeksi dan memperbaiki strategi mereka di kancah Eropa. Bagaimanapun juga, Liga Champions tetap menjadi tujuan yang diinginkan bagi klub sekelas Arsenal dan mereka perlu belajar dari kekalahan ini untuk melangkah lebih jauh di masa depan. Sejarah kegagalan Arsenal di Liga Champions telah menjadi narasi yang melekat selama bertahun-tahun, terutama di bawah kepelatihan Arsene Wenger. Jarang sekali mereka mampu melangkah jauh di babak gugur, dan kekalahan mereka melawan Porto membawa kembali kenangan pahit tersebut. Arsenal belum mampu menembus perempat final sejak musim 2009-10, di mana mereka akhirnya tersingkir oleh Barcelona. Sejak itu, setiap musim mereka hanya mampu mencapai babak 16 besar sebelum terhenti. Mikel Arteta dan timnya kini berada di ambang kegagalan yang serupa, kecuali mereka mampu memperbaiki performa mereka di leg kedua. Kegagalan di Liga Champions telah menjadi pukulan keras bagi Arsenal dan fans mereka. Meskipun dominan di kompetisi domestik, tetapi ketika berhadapan dengan klub-klub papan atas Eropa, Arsenal seringkali gagal menunjukkan performa yang diharapkan. Arsenal mendapati diri mereka di tengah tantangan berat setelah kekalahan pahit mereka dari Porto di Liga Champions. Tampil sebagai salah satu tim termuda dalam babak sistem gugur, Arsenal menghadapi pertandingan dengan kegugupan yang terasa sejak awal. Statistik mencengangkan mengungkapkan bahwa dari 11 pemain starter Arsenal melawan Porto, 10 diantaranya melakukan debut babak sistem gugur di kompetisi ini. Meskipun demikian, kecemasan terlihat sejak awal. Dengan Declan Rice mendapat kartu kuning hanya dalam waktu 65 detik pertandingan dimulai. Bahkan Bukayo Saka yang dikenal sebagai Ratu 1 lawan 1 di Liga Premier gagal mengalahkan bek sayap lawannya satu kali pun di babak kedua. Meski Arsenal telah mencetak 21 gol dalam 5 pertandingan terakhir mereka, fakta bahwa mereka tidak mampu mencatatkan satupun tembakan tepat sasaran dalam 94 menit pertandingan merupakan hal yang mencolok. Ini adalah pertama kalinya dalam 2 tahun Arsenal gagal menguji kiper lawan dalam satu pertandingan, mengingat kekalahan sebelumnya dari Nottingham Forest di Piala FA. Kekalahan Arsenal di Porto memperlihatkan jarak yang masih harus mereka tempuh untuk mencapai puncak.
Mikel Arteta dalam film dokumenter Amazon Prime menyatakan bahwa timnya jauh dari level yang dibutuhkan. Tantangan kini adalah untuk Arsenal meningkatkan standar mereka dan menemukan kembali jalur menuju kesuksesan di kancah Eropa. Kemenangan di Liga Champions tidaklah mudah, namun dengan evaluasi menyeluruh dan komitmen untuk meningkatkan performa, Arsenal memiliki potensi untuk mengatasi hambatan ini dan kembali ke puncak. Prospek masa depan Arsenal di pentas Eropa tetap menarik untuk dipantau. Setelah Arsenal menelan kekalahan pahit dengan skor 0-1 di tangan Porto di Liga Champions UEFA, manajer Mikel Arteta tidak ragu untuk mengkritik performa timnya setelah pertandingan yang mengecewakan tersebut. Arteta menyatakan kekecewaannya atas penampilan timnya, menggambarkannya sebagai tidak cukup bagus dalam wawancara dengan TNT Sport pasca pertandingan. Dia menyoroti kurangnya efektivitas timnya dalam mengelola bola, terutama di daerah kritis. Tim tamu Arsenal meskipun mendominasi penguasaan bola di awal pertandingan, kesulitan menciptakan peluang yang berbahaya di area lawan. Sementara itu Porto berhasil mempertahankan kotak penalti mereka dengan ketat, membuat serangan Arsenal tidak berbuah hasil. Kekalahan tersebut menjadi pukulan berat bagi Arsenal, terutama karena kekurangan ketajaman mereka di sepertiga akhir lapangan. Arteta menekankan perlunya lebih banyak agresi dan kreativitas dalam serangan timnya, serta mengakui bahwa Porto adalah tim yang sangat terorganisir dalam bertahan. Kritik Arteta juga menyoroti kebutuhan untuk mengubah pendekatan tim dalam menyerang dan menyesuaikan strategi untuk mengatasi kekuatan pertahanan lawan. Meskipun frustasi dengan hasil pertandingan, Arteta menegaskan bahwa Arsenal akan belajar dari pengalaman ini dan bersiap untuk leg kedua di kandang sendiri. Pasca kekalahan Arsenal dari Porto di Liga Champions, beberapa fakta dan angka kunci menjadi sorotan yang menggambarkan situasi sulit yang dihadapi klub London Utara tersebut. Kekalahan tanpa tembakan tepat sasaran. Arsenal gagal mencatatkan tembakan tepat sasaran dalam pertandingan Liga Champions untuk kedua kalinya sejak musim 2003-04. Kejadian sebelumnya terjadi pada saat mereka bertandang ke Barcelona di babak 16 besar pada Maret 2011. Rentetan kekalahan fase gugur. Arsenal bergabung dengan klub-klub seperti Roma, Bayer Leverkusen, Celtic, dan Real Madrid sebagai tim yang kalah dalam 5 pertandingan fase gugur berturut-turut di Liga Champions. Ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi Arsenal dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di kompetisi ini. Gagal mencetak gol. Arsenal gagal mencetak gol di pertandingan Liga Champions untuk pertama kalinya sejak kekalahan 2-0 dari Barcelona pada Februari 2016. Ini mengakhiri rentetan impresif 15 pertandingan berturut-turut dengan minimal 1 gol dengan total 37 gol. Porto tanpa kemenangan di 5 pertandingan kandang. Porto telah mengakhiri 5 pertandingan kandang berturut-turut di Liga Champions tanpa kemenangan melawan tim asal Inggris sejak mengalahkan Leicester 5-0 pada Desember 2016. Fakta ini menunjukkan bahwa Porto mampu mempertahankan ketangguhan mereka di hadapan tim-tim asal Inggris. Menghadapi fakta dan angka kunci ini, Arsenal perlu mengevaluasi strategi dan kinerja mereka secara menyeluruh untuk meningkatkan performa dan memperbaiki catatan buruk mereka di kancah Eropa. Keterampilan adaptasi dan perubahan yang cepat akan menjadi kunci bagi Arsenal untuk mengatasi tantangan-tantangan ini di masa mendatang. Nah, bagaimana menurut Football Lovers setelah melihat ulasan barusan? Jawab di kolom komentar ya.